Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 ingin mempersembahkan sebuah video tim BIS Project mata kuliah dasar-dasar perlindungan dan kesehatan hutan. Video ini disusun oleh kelompok 12 yang beranggotakan Sultan Fariski, Sony Setiawan, Yanuar Wibowo, Sabri Hasan, dan Stefani Verina Kusuma. Video kali ini berisi tentang identifikasi tanda dan gejala akibat gangguan biotik dan juga gangguan gulma yang menyerang pohon angsana. Pada kesempatan kali ini, terdapat dua lokasi pengamatan. Lokasi pengamatan yang pertama yaitu berada di sekitar Zomia, Coworking Space Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pada lokasi tersebut, tepatnya di sisi bagian timur, terdapat beberapa spesies pohon angsana yang memiliki gangguan penyakit dan gulma. Selanjutnya, lokasi yang kedua yaitu berada di Jalan Avandi, Kejayan. Pada lokasi tersebut, terdapat barisan pohon angsana di tengah dan juga di tepi jalan. Angsana atau Pterocarpus indicus berasal dari famili Fabaceae. Angsana sering disebut sebagai sono kembang. Angsana dapat tumbuh di lingkungan hutan hujan tropis. Angsana berhabitus pohon dan juga sering disebut sebagai pohon raksasa rimba karena tingginya dapat mencapai 40 meter. Pohon ini memiliki diameter mencapai 3,5 meter. Pohon angsana memiliki batang yang beralur, berbonggol, dan juga berbanir. Tajuknya lebat berbentuk kubah dengan cabang-cabangnya yang merunduk ke tanah. Pohon angsana memiliki kulit kayu yang berwarna abu-abu kecoklatan, memecah atau serupa sisik halus. Pohon angsana biasanya ditanam sebagai pohon peneduh. Selain itu, pohon ini juga dapat berfungsi sebagai penyerap polutan di sepanjang jalan dan di taman serta kebun. Kemudian, pada dedaunannya tampak telah berubah warna hampir seluruhnya. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh serangan serangga yang menyebabkan angsana menjadi layu. Dalam sebuah buku, dijelaskan mengenai penyakit khusus layu angsana. Serangga dapat membawa patogen berupa jamur Fusarium oxysporum. Jamur tersebut merupakan penyebab layu yang berasal dari pohon yang sakit menuju ke pohon lain yang terluka. Kemudian, akan membuat infeksi baru yang mengakibatkan pelayuan. Fusarium oxysporum menyerang bagian pangkal batang atau tempat-tempat lembab dan mengganggu penyaluran unsur hara dari akar ke daun. Daun-daun dari pohon yang sakit berangsur-angsur akan menjadi kuning, layu, dan gugur. Penyebab lain yang mungkin adalah jamur Pestalotia sp. Jamur ini merupakan penyebab penyakit bercak daun. Pada penyakit bercak daun, akan timbul bercak berwarna kuning yang tidak tampak dengan mata telanjang. Selain itu, penyakit ini juga dapat tersebar oleh angin atau kontak fisik. Pada lokasi yang pertama, yaitu di sekitar Zomia, terdapat pohon angsana yang diserang oleh gulma pencekik. Gulma pencekik merupakan tumbuhan epifit berkayu yang merusak batang inang. Gulma pencekik tumbuh akibat benihnya dibawa oleh burung, kemudian menempel di batang dan tumbuh akar. Akar pencekik tersebut lama-kelamaan akan sampai ke tanah dan menyerap unsur hara. Hal tersebut membuatnya bertambah besar, kemudian membentuk batang dan bersatu dengan inang
atau mencekik inang tersebut. Pada lokasi di sekitar Zumia, gulma pencekik ini merupakan jenis Ficus ribes yang telah mencapai tahapan hemiepifit. Tahapan hemiepifit merupakan masa pertumbuhan akar yang belum sampai mencekik inangnya. Dedaunan yang terkena sunburn atau sengatan panas matahari yang intens. Sunburn dapat menyebabkan rusaknya klorofil yang menyebabkan daun berubah warna dan menggulung serta layu seperti yang terlihat pada lokasi. Pada lokasi yang kedua, yaitu di sekitar Jalan Avandi Wijaya. Pohon-pohon angsana tampak sehat dan hijau, namun ditemukan juga kerusakan pada sebagian daunnya. Sebagian daun tampak berlubang dan tergerogoti. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh suatu jenis serangga pemakan daun. Selain itu, dijumpai juga bercak-bercak nekrosis atau kering yang berwarna coklat pada daun dengan jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh adanya hama serangga berupa serangga penghisap daun. Serangga penghisap daun diduga kutu putih. Kutu putih menghisap bagian daun sehingga terjadi kematian jaringan pada bagian yang diserang. Gangguan penyakit dan kerusakan pada tanaman penting untuk diketahui dalam mendukung kelangsungan hidup dari tanaman. Gangguan penyakit dan kerusakan pada daun erat kaitannya dengan penurunan fotosintesis pada daun, sebagaimana proses fotosintesis terjadi pada klorofil yang terdapat di daun. Apabila tumbuhan tidak dapat berfotosintesis, maka tumbuhan akan kekurangan cadangan makanan atau energi untuk menopang kelanjutan hidupnya sehingga dapat layu. Jika hal tersebut dibiarkan, lama-kelamaan tumbuhan bisa mati. Kemudian, gangguan penyakit dan kerusakan pada batang dapat disebabkan oleh pencekik. Pencekik dapat menyebabkan terputusnya kambium akibat dari batang pencekik yang semakin besar sehingga menghambat unsur hara dan air untuk sampai ke daun. Hal tersebut lama-kelamaan akan membuat tumbuhan inang menjadi mati karena tidak memiliki bahan untuk fotosintesis. Dalam mengatasi gangguan-gangguan tersebut, dapat dilakukan beberapa upaya pencegahan dan upaya pengendalian. Untuk kerusakan akibat sengatan matahari, dapat dilakukan dengan pemberian naungan. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan pada pohon angsana yang ada di lokasi pada video, karena pohon angsana tersebut ditanam sebagai pohon peneduh. Kemudian, untuk gangguan penyakit dan kerusakan yang diakibatkan oleh patogen dan jamur.
Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan monitoring, pengaturan suhu dan kelembapan, dengan pemangkasan tajuk supaya jamur tidak dapat berkembang, dan yang terakhir, jika pohon telah terinfeksi, dapat dikendalikan dengan pemberian fungisida serta pemangkasan pada bagian yang terinfeksi ataupun pembersihan bagian-bagian yang terdapat jamur. Untuk gangguan yang diakibatkan oleh serangga, upaya yang dilakukan yaitu dengan penangkapan, pemberian insektisida, dan juga pelepasan musuh alami. Pelepasan musuh alami pada kasus ruang terbuka hijau dapat dilakukan dengan menyediakan taman untuk hidup serangga predator. Untuk kerusakan yang disebabkan oleh gulma pencekik, upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan monitoring dan menanam pohon buah di dekat pohon utama. Tujuan dari penanaman pohon buah tersebut yaitu untuk mengalihkan perhatian agen penyebar biji. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan pemangkasan manual. Sekian video yang dapat kami persembahkan. Semoga video tersebut dapat bermanfaat, dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.